Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madonna Yulenda dengan NIM 2102211000007 dari Prodi A Akuntansi 2021 Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, pengertian dan sifat dari filsafat. Dua, alasan diperlukan kajian Pancasila berupa genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Ketiga, landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologis. 4. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. 5. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, langsung saja ke pembahasan. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari filsafat Pancasila itu sendiri ya. Jadi, filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung suatu pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Nah, di sini adapun beberapa sifat filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, maksud dari sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang utuh adalah satu kesatuan di mana Pancasila menjiwai antara sila satu dan sila lainnya. Untuk yang kedua adalah Pancasila sebagai suatu substansi. Nah, dalam pengertian ini adalah unsur-unsur pengamalan Pancasila berasal dari Pancasila itu sendiri. Artinya, setiap upaya pengamalan Pancasila harus memperhatikan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai suatu realita. Nah, ini teman-teman, maksud dari Pancasila sebagai suatu realita ialah Pancasila ada di dalam diri setiap rakyat Indonesia. Nah, sebagai suatu kenyataan dalam hidup bangsa, Pancasila akan terus tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari di bangsa ini. Nah, selanjutnya, yang keempat, ada monoteis religius. Karakteristik filsafat Pancasila ini yang kita bahas adalah Pancasila memiliki karakter monoteis religius yang memiliki arti negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang tertuang dalam sila pertama. Monoteisme atau Tuhan yang tunggal jelas disebutkan dalam sila pertama tersebut. Nah, yang terakhir, yang kelima, monodualis. Artinya bahwa secara harfiah kita dapat mengartikan monodualis sebagai dwi tunggal. Nah, hal ini berkenaan dengan sifat dasar manusia dwi tunggal, yakni merupakan makhluk individual yang sekaligus merupakan makhluk sosial. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Nah, pengertian yang pertama, Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Nah, untuk selanjutnya, Pancasila sebagai genetivus subjektivus memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi sebagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila itu sendiri. Nah, untuk pembahasan berikutnya nih, kira-kira apa sih makna dari landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila? Nah, yang pertama, ontologi merupakan unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang sebuah substansi.
Untuk yang kedua ada epistemologi atau sebuah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi ini terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Untuk yang ketiga ada aksiologis atau memiliki arti, nilai, atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sedangkan sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Selanjutnya ada esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat Pancasila. Di sini yang pertama adalah hakikat sila ketuhanan atau sila pertama. Terletak pada sebuah keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada hakikat sila kemanusiaan atau sila kedua. Terletak pada manusia monopluralis yang terdiri dari susunan kodrat atau jiwa dan raga, sifat kodrat atau makhluk hidup sosial, dan kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga ada hakikat sila persatuan atau sila ketiga. Terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air, di mana yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Nah, tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Selanjutnya ada tanah air formal, adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, menggariskan hukum dan peraturan, menata dan mengatur, serta memberikan hak serta kewajiban. Selain itu juga mengesahkan atau membatalkan, juga memberikan sebuah perlindungan dan menghukum. Untuk selanjutnya ada tanah air mental, bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan sebuah imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan kita. Nah, untuk yang keempat adalah hakikat sila kerakyatan atau sila keempat yang terletak pada prinsip sebuah musyawarah. Untuk artinya sendiri itu adalah di mana kita atau sekelompok orang harus bisa mengambil keputusan yang didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja mengenai pendapat mayoritas tanpa peduli dan minoritas. Untuk yang kelima adalah hakikat sila keadilan. Hal ini terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif sendiri adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Sedangkan keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau yang dinamakan keadilan bertaat. Dan yang terakhir ada keadilan komutatif, di mana memiliki sebuah arti keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila merupakan sebuah refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Di sini dia memiliki berbagai makna. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban nasional dan mendasar mengenai sila-sila yang ada dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog atau komunikasi dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dan yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap masalah nasional. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat